Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmaisnaini dengan NIM 0802042655. Dan juga saya, Nafisa Anabilah, dengan NIM 080204200066. Di sini, kami sebagai kelompok 3 akan membahas tentang riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Yang pertama, tentang riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis untuk menyusun strategi pemasaran dalam mencari peluang pasar. Tujuan dari riset pemasaran terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, analisis pengukuran pasar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh data-data kuantitatif perihal permintaan yang potensial. Yang kedua yaitu analisis pengaruh faktor terkendalikan. Bagian riset pemasaran fokus kepada pengaruh faktor yang terkendali seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga yaitu analisis situasi persaingan. Kebanyakan perusahaan lebih fokus kepada analisis posisi persaingan produk mereka sendiri daripada sifat dan dampak kegiatan persaingannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis pengaruh faktor tak terkendalikan. Analisis ini jarang sekali digunakan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan sudah mendapat banyak informasi tentang faktor tidak terkendali melalui membaca masalah perdagangan secara teratur. Proses riset pemasaran meliputi 6 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, merumuskan kerangka teori, yang ketiga, formulasi desain riset, yang keempat, kegiatan lapangan dan pengumpulan data, kelima, persiapan dan analisis data, dan yang keenam, pembuatan laporan dan presentasi hasil penelitian. Adapun kegiatan dalam riset pemasaran itu ada 5, yaitu yang pertama, riset pasar dan penjualan yang meliputi mengukur potensial pasar, menyelidiki karakteristik pasar, menganalisa penjualan, dan menaksir permintaan terhadap barang baru. Kemudian yang kedua yakni riset produk. Riset produk meliputi menyelidiki produk-produk yang ada, menyelidiki bauran produk, dan meneliti desain dan karakteristik packaging. Kemudian yang ketiga yakni riset ekonomi perusahaan yang meliputi menyelidiki perkembangan organisasi, menyelidiki kebijaksanaan penetapan harga, serta menyelidiki lokasi gudang dan pabrik. Lalu yang keempat yaitu riset periklanan. Riset periklanan ini meliputi melakukan penelitian terhadap motivasi, melakukan penelitian terhadap media advertensi, serta melakukan penelitian terhadap keefektifan advertensi. Kemudian yang terakhir yaitu riset lingkungan. Riset lingkungan ini meliputi menyelidiki akibat-akibat yang disebabkan oleh lingkungan, menyelidiki kebijaksanaan serta nilai-nilai sosial, dan menyelidiki batasan-batasan hukum terhadap iklan dan promosi. Periset pemasaran punya 3 pilihan instrumen riset utama dalam mengumpulkan data primer. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner biasanya terdiri dari beberapa pertanyaan yang dikemas dalam Google Form yang kemudian disebarkan melalui sosial media untuk mendapatkan beberapa jawaban dari pihak responden. Tetapi, periset harus mengembangkan, menguji, dan memilih kuesioner secara cermat sebelum mengelolanya pada skala besar. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran kualitatif. Secara relatif, teknik riset kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang relatif tidak terstruktur, yang memperbolehkan adanya rentang kemungkinan respon karena tindakan konsumen tidak selalu sama dengan apa yang ia tuliskan. Kemudian yang terakhir yaitu peralatan teknologi. Dengan menggunakan GPS atau teknologi global positioning system misalnya, untuk mengetahui beberapa banyak papan iklan yang dilewati orang ketika ia berjalan kaki atau berkendara sepanjang hari. Teknologi ini juga digunakan untuk menangkap reaksi konsumen terhadap isi program. Kemudian pentingnya riset pemasaran bagi manajemen terdapat 3 peran fungsi. Yang pertama, fungsi deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menyajikan pertanyaan tentang fakta. Yang kedua yaitu fungsi diagnostik, yaitu menjelaskan tentang data. Lalu yang ketiga yaitu fungsi
Fungsi prediktif. Fungsi prediktif ini spesifikasi tentang bagaimana cara menggunakan riset deskriptif dan diagnostik untuk memperkirakan hasil dari keputusan pemasaran yang sudah direncanakan. Suatu perusahaan dapat menyewa jasa dari perusahaan riset pemasaran atau mengadakan riset sendiri secara kreatif dengan cara yang pertama, yaitu melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. Misalnya, suatu perusahaan bisa memberikan sponsor atau menyumbangkan sebagian dana untuk membiayai event yang diadakan oleh organisasi mahasiswa di suatu kampus tertentu. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan internet. Dengan memanfaatkan internet, perusahaan dapat mengumpulkan cukup banyak informasi dengan biaya yang relatif rendah dengan mengamati situs web pesaing, mengawasi ruang chat, dan menilai data yang diterbitkan. Yang ketiga, yaitu memeriksa pesaing. Banyak perusahaan kecil yang secara rutin mengunjungi pesaing mereka. Dengan kegiatan seperti ini, perusahaan kecil dapat mengambil banyak pelajaran dari perusahaan yang mereka kunjungi. Masalah-masalah dalam riset pemasaran, yaitu yang pertama, konspirasi yang sempit tentang riset. Banyak perusahaan yang melihat riset pemasaran sebagai sebuah cara untuk menemukan fakta dari sebuah masalah. Yang kedua, yaitu jumlah pesaing yang tidak seimbang. Beberapa perusahaan memandang riset pemasaran sebagai sebuah pekerjaan yang erat kaitannya dengan administrasi, sehingga mereka merekrut periset yang tidak kompeten dan lemah dalam kreativitasnya sehingga hasilnya tidak akurat. Yang ketiga, yaitu penentuan kerangka masalah yang buruk. Contohnya, seperti bagaimana para konsumen terlalu mementingkan brand daripada rasa dari produk itu sendiri. Yang keempat, yaitu temuan yang kadang terlambat. Perusahaan mengharapkan hasil yang maksimal dan akurat seperti hasilnya dapat segera selesai. Tetapi, sebuah riset pemasaran yang baik tentu memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Perusahaan tidak ingin riset pemasaran memakan waktu dan biaya yang banyak. Yang kelima, yaitu perbedaan karakteristik kepribadian. Seperti perusahaan ingin hasil yang akurat, akan tetapi hasil yang diberikan periset pemasaran abstrak, rumit, dan bersifat sementara. Adapun langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan meliputi kegiatan-kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, menentukan variabel yang termasuk dalam beberapa kategori. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang berkaitan. Kemudian yang keempat, memilih alternatif yang terbaik. Yang kelima yaitu pengembangan serta implementasi secara pemasaran. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi keputusan yang sudah diambil serta proses dan hasilnya. Meramalkan permintaan. Yang dimaksud dengan meramalkan permintaan merupakan perkiraan permintaan untuk produk atau jasa perusahaan yang akan mempengaruhi perencanaan produksi perusahaan dan kapasitas perusahaan, sistem penjadwalan, serta sebagai input dalam perencanaan keuangan. Peramalan dapat memberikan gambaran masa yang akan datang yang akurat dan sebagai mendorong semua aktivitas perencanaan. Adapun alasan lain perusahaan melakukan peramalan antara lain meningkatkan kepuasan konsumen, mengurangi kekurangan persediaan, dan pengiriman yang lebih baik. Peramalan permintaan pasar didasari pada jumlah pembeli yang ada untuk suatu penawaran pasar. Yang pertama, pasar potensial. Pasar potensial merupakan kumpulan komponen yang memiliki tingkat minat yang cukup besar terhadap penawaran pasar. Yang kedua yakni pasar tersedia. Pasar yang tersedia merupakan kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Yang ketiga yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan sebagai perencanaan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu pasar terprentasi, yaitu kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Konsep ramalan permintaan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu permintaan pasar atau market demand, yaitu total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan, waktu, dan wilayah tertentu. Yang kedua yaitu peramalan pasar atau market potensial, yaitu satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Yang ketiga yaitu potensi pasar atau market potensial, yaitu batas permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran mendekati tingkat tak terbatas.
Yang keempat yaitu permintaan perusahaan atau company demand, yaitu pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam periode tertentu. Yang kelima yaitu peramalan penjualan perusahaan atau company sales forecast, yaitu tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran. Yang keenam yaitu potensi penjualan perusahaan atau company sales potential, yaitu batas perusahaan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan relatif meningkat. Dapat dua cara memperkirakan pasar saat ini. Yang pertama yaitu total potensi pasar atau total market potential, yaitu jumlah maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan. Yang kedua yaitu potensi pasar suatu wilayah, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode pembentukan pasar, memerlukan identifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan potensial mereka sendiri. Yang kedua yaitu metode indeks multifaktor, yaitu metode yang paling sering digunakan dalam metode indeks langsung. Terdapat 5 cara untuk memperkirakan pemasaran masa depan. Yang pertama yaitu survei masuk pembeli. Survei masuk pembeli ini dilakukan dengan cara mengadakan survei periodik tentang maksud pembelian konsumen dan mengajukan beberapa pertanyaan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu gabungan pendapat tenaga penjualan. Dengan cara ini dapat memperkirakan keyakinan yang lebih besar untuk kuota penjualan dan target penjualan. Yang ketiga yaitu pendapat ahli. Perkiraan penyalur mempunyai kekuatan dan kelemahan yang serupa dengan perkiraan tenaga penjual. Maka, banyak perusahaan membeli peramal ekonomi ternama yang menyediakan data dan kecanggihan peramal. Yang keempat yaitu analisis penjualan masa lalu. Cara ini dapat dilakukan dengan membagi menjadi 4 komponen, yaitu tren, siklus, musim, dan memproyeksikan ke masa depan. Yang terakhir yaitu metode uji pasar. Ketika pembeli tidak merencanakan pembelian mereka ataupun para ahli tidak dapat diandalkan, maka cara ini akan dapat membantu meramalkan penjualan produk. Dalam menentukan metode peramalan yang paling tepat, perlu mempertimbangkan beberapa jenis pola dari data historis yang ada. Menurut Makridakis et al., pola data dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pola horizontal. Pola horizontal terjadi jika nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Deret yang ada dalam pola merupakan stasioner terhadap nilai rata-rata. Yang kedua yaitu pola musiman. Pola ini terjadi jika suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau harian pada minggu tertentu. Yang ketiga yaitu pola siklis. Pola ini terjadi jika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Kemudian yang keempat yaitu pola tren. Pola tren ini terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contoh studi kasus mengenai riset pemasaran dan meramalkan permintaan yaitu PT Indofood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang didirikan oleh almarhum Sudono Salim sejak tahun 1990. Perusahaan ini awalnya diberi nama Panganjaya Inti Kusuma yang kemudian diubah menjadi Indofood pada tahun 1994. Adapun produk dari Indofood ini beragam macamnya, mulai dari aneka mie instan, makanan ringan, minuman perisa, tepung terigu, minyak goreng, dan penyedap makanan. Mie instan merupakan divisi terbesar yang dimiliki PT Indofood dan pabriknya telah tersebar hingga 15 kota di Indonesia. Mempertahankan kondisi leader sangat penting bagi perusahaan, termasuk PT Indofood ini, untuk melancarkan penetrasi produk yang kuat serta dukungan kontrol distribusi yang ketat pula. Harga merupakan faktor terpenting bagi PT Indofood, karena bergerak di bidang makanan, kebutuhan pokok sehari-hari konsumen. Oleh karena itu, harga pasaran produk yang ditawarkan juga terjangkau. Sehingga tak heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi aneka produk dari PT Indofood ini. Selain harganya yang terjangkau, proses pengelolaannya pun tidak memerlukan waktu yang lama dan cita rasanya juga tak kalah sedap dengan produk lain yang harganya lebih mahal.
Untuk mempromosikan produknya, PT Indofood melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik seperti iklan pada televisi yang menggandeng sejumlah artis ternama atau juga melalui radio. Selain promosi media massa, mereka juga promosi melalui sponsorship sejumlah event masyarakat dengan pemasangan baliho dan spanduk, dan juga sering mengadakan giveaway atau hadiah undian bagi siapa saja yang beruntung. PT Indofood memiliki kemampuan orientasi pasar di mana produksi yang ditawarkan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan para konsumennya, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi baru untuk memenuhi kepuasan pelanggan, terutama dalam bidang selera konsumennya. Adapun karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, mereka hanya memproduksi sedikit macam barang, tetapi dalam volume yang cukup besar sehingga permintaan produk tetap stabil. Adapun saran yang dapat kami berikan pada studi kasus yang kita bahas yaitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat, suatu perusahaan sebaiknya jangan mengurangi komposisi ataupun kualitas suatu produk. Karena jika terdapat perbedaan sedikit saja, maka kebanyakan konsumen akan beralih pada produk lain yang menurutnya lebih baik. Kemudian solusi yang kami berikan pada studi kasus ini yaitu untuk menjaga identitas serta akan tetap dikenal oleh masyarakat, sebaiknya perusahaan tidak perlu sering mengubah-ubah kemasan produk. Selain itu juga, agar konsumen mudah menemukan produk yang mereka inginkan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.